Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Mari kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-106. Menyusun rencana. Tolong klik tombol subscribe dan loncengnya juga agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Papa dan mamanya Utami tak mengantarku pulang sampai ke depan rumahnya, mereka berdua masih mematung di taman samping rumah. Ketika melewati tangga, aku sengaja melihat ke arah lantai 2. Fahri menatapku dengan penuh kebencian. Aku tersenyum dan menganggukkan kepala dengan hormat lalu pergi meninggalkannya. Keluar dari rumah itu membuatku sedikit lega. Nafas yang tadi tercekat di tenggorokan kini mulai bisa lancar kembali. Sebelum membuka pagar untuk keluar halamannya, aku kembali menengok ke belakang dengan harapan ada seseorang yang mengantarkan aku keluar rumah, tapi nihil. Untuk mengurangi rasa sedih dan kesal aku segera keluar dari pintu gerbang dan berjalan menjauh. Sendiri menyusuri jalan, kesal, sebal, marah dan benci berbaur menjadi satu. Aku sangat tidak menyangka jika papa dan mamanya Utami begitu matre dengan uang. Utami gak pernah bilang jika orang tuanya seperti itu. Utami saja tidak pernah begitu. Atau jangan-jangan Utami juga sama dengan mereka. Selama dalam perjalanan aku ingin sekali bertanya pada Utami, apa benar sifat kedua orang tuanya seperti yang saya lihat. Namun aku urungkan, khawatir jika Utami tersinggung. Selanjutnya maju atau tidak, menikah untuk selamanya, apakah orang seperti orang tua Utami harus diperjuangkan atau tidak? Bisa aja berasumsi, menikah hanya dengan Utami kemudian meninggalkan jauh tinggal keluarganya dan tidak mau tahu lagi. Tapi itu bukan sifatku. Tak terasa hari mulai petang, mobil travel pengantarku sudah masuk ke kampung halaman. Kehangatan kota ini sangat merasuk ke dalam jiwa, damai. Mobil yang aku tumpangi disalip sebuah motor yang berbelok ke arah rumahku. Kartika membonceng Hana setelah pulang dari mengaji. Pintu mobil terbuka, "Assalamualaikum," sapaku pada adik dan keponakanku itu. Hana berbalik dan langsung memelukku. Aku menggendong si cantik mungil ini, Kartika menyambutku dengan membalas salamku kemudian mencium punggung tanganku. Mbah, Pak Deda dateng, teriak Hana ketika masuk ke dalam rumah. Ibu keluar dari dapur dan menyambutku. Satu persatu penghuni rumah ini keluar dan menyambutku. Kartika dan ibu langsung menyiapkan hidangan untuk makan malam meski kumandang azan telah terdengar. Rasa lapar tiba-tiba langsung datang ketika hidangan tersebut hadir di depan mata. Aisyah telah diberitahu perihal kedatanganku sore tadi, kini kami berkumpul di rumah Bapak, bersenda gurau, melepas kerinduan. Hingga akhirnya aku menceritakan tentang tujuanku ke sini dalam cuti kali ini. Jadi Mas Imam sudah melamar dokter itu? Tanya ibu. Alhamdulillah sudah, Bu. Tadi Imam sudah ke rumah orang tuanya Utami, jawabku. Terus, tanggapan orang tuanya bagaimana, Mas? Tanya Kartika. Bagus, insya Allah mereka menerimanya, jawabku dengan tersenyum. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu menjawab bersamaan. Bahkan Ibu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kedua adikku ikut meledek. Cie, yang mau nikah? Aku sudah laku ya. Jadi kapan nikahnya, Mas? Tanya Nurman, adik iparku. Belum ditentuin waktunya. Orang tua Utami minta Bapak dan Ibu ke rumahnya, jawabku. Kapan mau ke sana? Di mana rumahnya? Tanya Bapak. Di Malang, Pak. Imam cuma cuti 3 hari, gak lama. Jadi tadi Imam bilang pada orang tuanya bahwa besok kita ke sana. Kita semua, Nurman, Ardi bisa ikut, kan? Aku mengabsen kedua adik iparku. Dadakan banget sih, Mas, protes Aisyah. Besok aku dinas pagi. Besok izin aja dulu, minta ganti sama yang lain. Urus dari sekarang. Perintah Ardi pada istrinya. Insya Allah bisa, Mas. Jawab Nurman. Jadi besok kita berangkat dari rumah pagi aja ya? Perjalanannya lumayan jauh, persiapannya juga harus matang. Apa aja yang perlu disiapkan, Mas? Tanya ibu. Gak ada sih, jangan terlalu mengadakan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Biasa aja, Bu, jawabku. Biasanya bawa sesuatu, apa ya? Tanya Kartika. Nanti saja yang itu, saat resepsi. Besok baru pertemuan keluarga aja, jawabku santai. Jangan begitu, Mas. Biasanya keluarga dokter itu orang kaya, bawaannya yang bagus, yang banyak, yang istimewa.
Mas Imam, kan juga komandan. Jangan samakan dengan saya sama Ardi dulu, usul Nurman, suami Kartika sambil tersipu. Aku dia mencerna saran ibu, Nurman, suami Kartika dan yang lainnya. Ardi sama Nurman besok tolong bantu saya menyiapkan bawaannya ya. Aku mengulas senyum ketika terlintas beberapa ide dalam pikiran. Iya, Mas, jawab Ardi dan Nurman bersamaan. Besok Aisyah pesankan kue di toko dekat rumah ya, usul Aisyah. Gak usah, ini urusan laki-laki. Kamu terima jadi aja, ucapku sambil tersenyum ke arah adik bungsuku itu. Apa sih, Mas? Tanya Aisyah. Rahasia? Senyumku semakin lebar ketika ide jahil ada di dalam otak ini. Sudahlah, Dek, ikuti apa kata Masmu aja. Masmu yang tahu kondisi di sana, ucap ibu menengahi. Kayaknya di warung Bokna ada emping sama rengginang. Mas, mau bawa itu juga? Tanya Kartika. Iya, boleh kalau yang itu. Jawabku. Aisyah masih cemberut karena usulnya tidak aku terima. Untunglah bapak, ibu dan Kartika mengerti maksudku. Ardi, kalian malam ini nginep di sini, kan? Tanyaku pada adik iparku. Ardi melirik istrinya, bagaimana Dek Aisyah aja, Mas? Saya ikut. Malam ini Mas mau ngomong sama Kartika dan Aisyah. Aisyah tolong ya, malam ini nginep di sini dulu. Mas gak lama cutinya, masih kangen sama kalian semua. Ucapku pada kedua adikku. Ibu gak diajak ngobrol juga, Mas, ledek ibu. Tentu boleh, Bu. Aku merangkul dan mencium wanita pertamaku itu dengan manja. Ibu mau kehilangan anak laki satu-satunya. Anak ibu sudah mau nikah, ibu membelai rambutku dengan penuh kasih sayang. Imam gak hilang, Bu. Selama akan terus ada untuk bapak dan ibu. Jawabku. Manja banget, cibir Aisyah sewot. Kami semua tertawa. Mas, kaki bapak suka pegel belakang ini. Sudah lama gak dipijat. Curhat bapak. Siap, jawabku lantang. Ibu juga pengen dipijat sama Mas Imam, pegel juga tangan sama kaki ibu, ucap ibu sambil tersenyum. Leher sama pundaknya juga, Bu. Aku langsung memijat bahu ibu. Aisyah juga capek. Tadi baru pulang langsung ke sini, belum sempat istirahat. Rengek adik bungsuku. Minta pijitin Ardi aja. Balasku. Aisyah mencibir sewot. Di kamar bapak ibu, aku memijat bapak terlebih dahulu sambil ngobrol santai. Bapak dan ibu bertanya tentang pekerjaanku selama bertugas di tempat yang baru, bagaimana kembali bertemu dengan Utami, rencana pernikahanku dan lainnya. Aku juga bertanya pada bapak dan ibu mengenai sawah, kebun, dan ternak milikku yang mereka kelola sampai saat ini. Mendengar hasilnya, aku merasa sangat puas dan berkali-kali mengucapkan terima kasih atas bantuan bapak dan ibu hasilnya cukup membantu kehidupan sehari keluarga besarku. Setelah bapak tertidur, aku mulai memijat kaki ibu. Sambil ngobrol sampai hampir larut malam. Betah sekali ibu mengobrol denganku, aku juga antusias bercerita kedekatanku dengan Utami hingga akhirnya aku bertanya, Bu, kenapa Lita kemarin bisa nginep di sini? Ibu kenal dari mana? Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.